Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini saya sebagai host kembali lagi dengan podcast Bibir Sehat, bincang-bincang ringan tentang kesehatan. Nah, kali ini narasumber kita hari ini, podcast kita hari ini, Ibu Marcelina 1 SKM MK selaku Wakil Dekan 3 FKM Untika Banggai. Nah, hari ini pemirsa di Facebook, hari ini kita akan bersama-sama dengan narasumber Ibu Acel dengan tema Ubi Banggai dengan sejuta manfaat. Nah, saya juga sebagai host juga artinya saya juga ingin tahu karena selama ini yang kita tahu ubi itu ya merupakan makanan khas yang kita kenal dengan makanan khas dari Banggai. Banggai. Tetapi yang saya tahu hanya makan begitu saja, saya tidak tahu manfaatnya. Ternyata ada manfaatnya, sehingga dengan kalau kita lihat dengan temanya itu ubi Banggai dengan sejuta manfaat, berarti banyak manfaatnya, banyak kandungan gizinya. Nah, jadi untuk kita supaya lebih asik ngobrol dengan Ibu Acel terkait dengan tema ubi Banggai dengan sejuta manfaat, barangkali saya persilahkan kepada narasumber untuk memberikan informasi tentang apa itu ubi Banggai. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Caca dan teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa sharing terkait dengan ubi Banggai. Ubi Banggai. Jadi meskipun saya bukan asli Banggai, tapi saya sudah terlanjur mencintai betul-betul Banggai dengan luar biasa kekayaan alamnya gitu ya. Jadi ubi Banggai itu sendiri itu masuk dalam family Dioscorea namanya, Dioscorea ya. Jadi di seluruh dunia itu banyak ya. Di seluruh dunia ada sekitar 600 spesies di seluruh dunia. Ini ubi Banggai ini. Sejenisnya. Okay. Nah, kalau untuk ubi Banggai sendiri yang memang di Banggai ya, Bangke, Balut tuh ada sekitar 40 jenis yang sudah diidentifikasi. Itu 40 banyak loh itu. Banyak. Nah, yang kenapa saya sangat menarik untuk mencari tahu lebih banyak ini, ternyata di jurnal-jurnal itu ya. Yang saya baca itu, bayangkan dari satu biji ubi ini tuh manfaatnya banyak sekali. Bahkan satu jenis ya. Belum jenis yang lain. Belum jenis yang lain ya. Kebetulan saya fokus ini pada Dioscorea alata ya. Itu Dioscorea alata itu ubi Banggai. Ya, ubi Banggai yang sering banyak dijual itu. Nah, itu namanya Dioscorea alata. Yang ubi Banggai yang banyak itu kan ada yang ada namanya Ndolungun, ada apa lagi itu ya? Ada kela dan sebagainya. Ada yang warna-warni itu. Warna-warni. Nah, nanti kita bahas ternyata beda warna, beda kandungan. Itu. Okay. Itu luar biasa sih. Nah, bahkan ada jurnal tuh yang sampai getahnya itu, ternyata getahnya ubi ini tuh anti-infeksi. Jadi bisa dipakai sebagai obat. Oh, dia anti-infeksi dalam bentuk misalnya luka dalam atau luka luar. Dia lebih sering dia digunakan. Misalnya luka apa itu barangkali? Saya belum ini, tetapi hanya diidentifikasi bahwa dia sebagai anti-infeksi. Makanya untuk perusahaan-perusahaan farmasi itu mereka ternyata pakai Dioscorea. Pakai ubi. Nah, itu dia cita-cita besar saya adalah suatu saat nanti
bayangkan kalau banggai kepulauan, banggai Banggai laut laut, itu jadi sentra produksi ubi Ubi. yang diekspor ke luar negeri gitu. Ya, karena yang kita tahu kan ubi banggai ini orang tahu itu enak. Nah, padahal ini manfaatnya ini luar biasa. Ada manfaatnya seperti tadi yang Ibu Acil sampaikan terkait anti infeksi, Ya. artinya bisa mengobati. Ya. Oke. Dan bukan hanya itu, untuk riset saya nanti juga ini kan saya fokus ke diabetes ya. Fokus ya riset untuk ke diabetes. Ah. Nah ternyata ubi banggai itu, jadi makanan itu ada namanya indeks glikemik ya, indeks glikemik. Jadi semakin tinggi indeks glikemik suatu makanan itu, dia semakin berisiko untuk kita terkena diabetes gitu ya. Nah jadi dikategorikan indeks glikemik itu tinggi, sedang, dan rendah. Jadi kalau tinggi itu di atas 70-an, kalau saya tidak salah, sekitar itu ya. Kemudian sedang itu 50-an, dan di bawah 50-an itu rendah termasuk. Terus kayak kaitannya dengan ubi banggai ini Nah, ubi banggai itu indeks glikemiknya cuma 20-an, 20 rendah. Jadi memang sangat berpotensi untuk orang-orang yang terkena diabetes. sehingga kan kebetulan juga ada keluarga juga yang pernah kenal diabetes. Saya bilang kenapa tidak makan nasi? Nah saya lihat situ dia makan ubi. Yang kita kenal dia bilang yang kita kenal dengan bahasa di sini dibilang BT. Ternyata itu indeksnya itu hanya 20. Rendah ya. Termasuk rendah. Sehingga memang mereka makan itu dibandingkan dengan nasi. Luar biasa. Ya. Nah harapan saya nanti itu adalah ada lagi diabetes ya. Minimal lah di 3 kabupaten ya. bersaudara ini ya. Okay. Jadi karena memang kalau sekarang kita lihat untuk penyakit degeneratif khususnya DM itu masih tinggi ya, di dunia itu masih peringkat keempat penyebab kematian tertinggi tuh diabetes. Nah harapan saya nanti mungkin suatu saat itu karena kebutuhan akan ubi ini, karena orang sudah melek dengan manfaatnya, jadi petani-petani di Bangkep, Balut, Banggai itu berjaya dengan ubi banggai ini gitu ya. Jadi betul-betul jadi sumber selain untuk kesehatan, ekonomi juga ya. Ekonomi kan itu penting juga kan. Memang sekarang mungkin pasarnya belum bagus ya. Karena mungkin orang belum terlalu tahu manfaatnya. Ya, jadi ya pemirsa di Facebook ya, ini menarik gini ya, karena selama ini yang kita konsumsi itu makan ubi yang kita kenal dengan bahasa di sini makan BT, yang kita tahu hanya mau makan rasa enak. Ternyata dengan sekarang sudah ada narasumber yang membahas terkait apa sih manfaat dari ubi ini. Nah penting, sehingga saya juga sebagai host selama ini saya bertanya-tanya kenapa ini orang kena DM ini selalu makan BT tidak makan nasi. Nah sekarang terjawab dengan adanya ubi banggai dengan sejuta manfaat. Nah salah satunya ini. Ya. Oke. Terus juga kandungan-kandungan di dalam ubi seperti tadi saya bilang beda warna, beda kandungan. Nah, jadi kan ada warna ungu, warna kuning. Kalau ungu itu berarti ada pigmen antosianin di dalam. Kemudian kalau kuning itu beta karoten. Kemudian putih itu fenolat. Nah itu semua antioksidan. Ya, antioksidan kita tahu sendiri, antioksidan itu bagus sekali untuk tubuh kita. Kemudian juga bisa melawan kanker ya. Radikal bebas lah. Barangkali setiap kan ubi ini ada beberapa warna seperti warna ungu, warna kuning, ada warna putih. Barangkali yang sedikit gambaran misalnya tentang kandungannya yang ini manfaatnya seperti apa, maksudnya di kehidupan sehari-hari barangkali supaya masyarakat bisa tahu apa kira-kira. Ya, jadi kalau misalnya kita maunya apa gitu loh, kayak saya mungkin saya butuh antioksidan untuk ini, saya ini ada riwayat gula dan sebagainya. Pada prinsipnya semua ini indeks glikemiknya rendah 20 ya seperti ya, tadi 20-an gitu. Jadi karena masing-masing spesies beda, jadi tapi segitu ya 20-an masih kategori rendah gitu.
Jadi aman saja semua. Aman. Cuman untuk kita mau lihat mana yang paling tinggi antioksidannya di antara ketiga warna ini tuh ternyata putih. Yang putih. Ya, Yang putih. yang putih. Nah, yang sering kan didapatkan di pasar, di mana yang warna putih. Dan syukurlah itu Ya. bahwa memang itu tinggi Ya. antioksidannya. Ya. Karena kalau yang dicari warna ungu itu Agak susah. agak susah. Tapi kalau dulu bilang enaknya ya, enak semua itu dari tiga jenis warna itu. Iya. Dan ternyata memang belum ada riset juga sih, kayak misalnya di Bangkep sana. Ya. Misalnya apakah memang rendah orang terkena kanker atau apa gitu. Ya. Memang antioksidannya tinggi. Jadi terkait dengan ubi banggai dengan sejuta manfaat ini masih dalam proses tahap identifikasi. Iya, Nah, identifikasi. ya semoga ke depan nanti ada riset-riset yang lebih Iya. supaya ya karena juga karena yang sering kita konsumsi ini ya perlu juga kita tahu manfaatnya apa. Ya, betul. Gitu. Sama, kurang lebih sama dengan beras sih ya. Cuman ternyata ubi ini rantai karbonnya panjang. Kalau nasi itu pendek, sehingganya waktu dicernanya itu lebih cepat. Kalau ubi ini lebih lama, artinya kita lebih lama lapar. Ya. Nah, jadi bisa dipakai untuk kalau misalnya kita cepat-cepat lapar kan makan terus ya. Kalau ubi ini ternyata dia menunda lapar agak lama. Sehingganya mungkin untuk orang yang mau ingin menurunkan berat badan juga Bisa konsumsi bisa. itu. Jadi program diet juga bisa ya. Karena kan kita lama lapar toh. Ya. Kalau memang ya, kalau dari tiga jenis ini ya, yang kita lihat sering dijual itu di pasar. Nah, misalnya kalau untuk ini dari tiga jenis ini, kalau yang saya lihat, apalagi misalnya penyakit orang pasien DM itu, yang mereka sering konsumsi itu yang warna putih, jenis warna putih. Tetapi kalau misalnya tidak ada, bisa mereka konsumsi yang warna ungu. Boleh. Kalau kita mau cuma melihat mana lebih banyak antioksidannya, memang yang putih sekitar 78%. Kalau ungu itu 61% dan kuning sekitar 37%. Tuh kandungannya per 100 mili gitu ya. Kemudian juga yang sangat penting juga kandungan dalam ubi itu adalah serat pangan larut air, serat pangan tidak larut air, sapogenin, diosgenin. Nah, itu ternyata dia bisa menghambat, ada enzim ya, enzim alfa amilase dan alfa glukosidase namanya. Ada enzim lah ya yang cepat mengubah gula gitu. Ya, jadi makanan itu menjadi gula. Nah, ternyata dia menghambat enzim itu. Dia menghambat ini proses enzim ini. Sehingga secara tidak langsung bahwa makanan itu tidak cepat jadi gula. Tidak cepat jadi gula, sehingga menghambat juga ya. Jangan sampai bisa terkena DM juga. Maksudnya supaya tidak terlalu cepat ini gula-gula. Karena memang kita juga butuh gula, tapi dalam jumlah yang sesuai. Ya. Karena kalau sudah berlebihan kan tidak baik. Itu dia. Makanya kalau orang DM kan tidak boleh terlalu banyak konsumsi gula. Seperti itu. Nah, itu dia. Dan seratnya tentu saja itu sangat bagus untuk pencernaan seperti itu. Jadi dengan sejuta manfaat ubi banggai ya. Nah, saya juga memang baru tahu ini ubi banggai karena yang saya sering lihat seperti tadi saya sampaikan, kenapa itu orang DM itu selalu dia konsumsi. Yang saya lihat dengan kasat matanya saya dengan keluarganya saya bertanya-tanya kenapa mereka konsumsi ubi, tidak ada makanan lain, ubi. Nah, selalu jenis warna yang warna putih. Tidak pernah saya lihat yang warna kuning, tidak pernah saya lihat yang warna ungu, selalu yang warna putih. Nah, ternyata dengan mengkonsumsi ubi ini juga sangat bisa menghambat ya. Misalnya gula, enzim ini yang jadi gula ini dalam tubuh supaya tidak lebih, misalnya kadar gulanya itu melonjak, tidak melonjak ya, dia bisa menghambat. Sehingga memang penting untuk pasien DM itu ya konsumsi
ubi. Ya, disarankan. Disarankan. Dan memang yang saya lihat itu memang seperti itu. Ada beberapa juga baik dari keluarga, dari temannya saya, orang tuanya yang kenal dia, mereka konsumsi itu. Nah makanya itu biasa saya baca jurnal ya, bayangkan DM tuh baca nomor 4 Nomor 4 di dunia. Nomor 4 di dunia Kasus. penyakit tidak menular. Tidak menular. Penyakit degeneratif. Nah bayangkan kalau misalnya permintaan ubi ya itu meningkat dan kita banggai siap, wah luar biasa kan. Luar biasa. Jadi memang penting ya dengan adanya satu ya yang kita kenal dengan makanan khas. Ya. Jadi memang harus kita jaga baik-baik. Ya. Istilahnya makanan lokal jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah. Kampung sendiri. Di kampung sendiri ya. Jangan kayak di Bangkep kan. Mungkin produksi beras di sana kan tidak ada. Ya. Kayaknya tidak ada kok produksi ya. Kayaknya tidak ada kalau produksi beras karena tiada sawah di sana. Ya, mungkin ada tapi sedikit ya. Ada Ya. gitu ya. Balut saja tidak ada. Nah, yang ada cuma di Kabupaten Banggai. Nah, itu dia. Nah, tapi di sana kan bagus sekali untuk menanam ubi ini. Menanam ubi. Nah, bayangkan kalau satu kabupaten itu ubi gitu ya, tapi pasarnya harus jelas dulu Ya. memang. Jadi selain ubi ini punya manfaat tentang kesehatan, tetapi ada manfaat ekonomi. Iya. Nah ini memang luar biasa ini. Iya, karena dari manfaat kesehatannya ini orang tahu kan pasti permintaan meningkat iya. Dan orang sehat sejahtera. Jadi iya, karena selama ini kan kita tidak tahu manfaatnya. Iya. Yang kita tahu hanya makan-makan. Nah, ternyata setelah kita tahu manfaat kesehatannya ini luar biasa. Jelas orang akan cari. Jadi ya meningkat, ya, ekonominya bagus. Jadi memang kalau kita lihat juga ya ubi Banggai ini misalnya dijual ya belum terlalu bagaimana ya masih kayak misalnya beras sekarang tuh sampai ya. 500-an dan sebagainya kan. Harapan saya juga nanti ke depan ubi ini juga merajai pasar. Ya, merajai pasar. Artinya juga ada satu keuntungan buat ya misalnya dari 3 kabupaten bersaudara ini ya. Artinya juga bisa mengurangi mereka punya pengeluaran karena mereka di sana kan bisa mereka produksi sendiri, mereka menanam dan memang mereka sehat. Ya. Jadi memang manfaatnya ini bukan hanya kita lihat dari ya, kesehatan, tetapi lihat juga dari ekonomi dan khususnya juga ya. Ini juga bisa dibuatkan misalnya program-program mungkin di desa-desa, apalagi di Bangkit, di Balut ya. Memang yang tanahnya itu khusus subur ubi Banggai. Nah, itu. Baru kemudian kan kemarin juga sempat ya saya ikut penelitian hibah bersaing. Bikin MPASI dari ubi Banggai. MPASI dari ubi Banggai. Dan waktu itu sudah uji lab dan sebagainya, kadar toksiknya dan sebagainya itu aman. Kemudian setelah kita kasih, memang peningkatan berat badan anak-anak itu meningkat ya. Dia yang jenis apa itu? Kemarin karena memang saya belum terlalu mempedulikan tanda petik ya jenis apa. Tetap ubi Banggai ini Korea apa ini ya? Oh, yang entah yang putih ungu atau kuning misalnya sih. Ya jelas tidak punya efek samping sama bayi ataupun balita, sama balita terkait dari MPASI ini makanan pendamping ASI. Dan ternyata manfaatnya juga ya bisa meningkatkan berat badan balita. Tapi kalau dikasih hancur, kan kemarin bikin kayak biskuit. Kemudian dihancurkan kalau mau dikasih. Dia juga boleh bikin sebagai snack ya. Ya karena kenapa saya buat pada Baduta kemarin ya anak 2 tahun karena saya ingin anak-anak ini itu mulai menyukai gitu karena berdasarkan penelitian itu makanan pertama yang dikasih ke anak-anak itu yang akan selalu disukai. Ya jadi
harapan saya sedini mungkin mereka dikenalkan dengan makanan-makanan lokal. Makanan lokal ya. Bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ya, jadi bukan cuma makanan lokal tapi ya tidak ada manfaat kesehatannya seperti itu. Tapi memang betul-betul mereka menyukai makanan lokal yang ada di kampung mereka sendiri, di daerah mereka sendiri, dan bermanfaat. Dan bermanfaat untuk kesehatan. Ya. Ya. Jadi harapan kita ke generasi mereka itu tidak ada gitu penyakit-penyakit degeneratif itu. Ya, cocok ya. Karena ya apalagi dengan sekarang mungkin ya pengaruh. Saya rasa mungkin dari beberapa masyarakat ada tahu ya, tentang misalnya tadi MPASI itu ya dari ubi banggai. Cuma terkadang biasanya juga ya ada faktor gengsi juga, bisa saja. Nah, mungkin dengan adanya podcast ini ya, ini merupakan salah satu informasi yang luar biasa, khususnya dari kita di 3 kabupaten bersaudara yang memproduksi luar biasa ubi banggai ya, supaya nanti harus bangga ya. Dan bisa kita lihat ternyata sehat itu tidak mahal, sehat itu murah. Dan Tapi Tuhan kasih. ya sudah ada di situ. Nah, ubi juga di samping rumah bisa kita tanam, tidak lagi jauh-jauh ke kebun. Dan saya pikir untuk menanam ubi ini kan tidak perlu treatment kayak padi gitu Ya, kan. Tidak perlu treatment yang harus pupuknya bagaimana, hamanya dan sebagainya itu. Ini kan ibaratnya dilempar aja hidup tumbuh. Ya. Jadi, karena juga di kampung juga saya di belakang rumah itu ya, di samping agak, tapi tidak di bagian pembuangan air limbah, tapi agak jauh. Jelas kan tanahnya itu kan agak basah-basah, itu hidup juga tumbuh. Ya. Jadi tidak ya. perlu treatment khusus gitu lah yang menghabiskan banyak biaya gitu. Dan memang kita punya tanah dari 3 kabupaten ini, apalagi di Bangkit, di Balut itu memang tanahnya kalau bisa dikatakan ya khusus memang hidup kalau kita menanam ubi. Ya. Apalagi yang kita kenal, orang bilang biasa kalau kita makan ubi, bakapur. Nah, berarti kalau diulang bakapur berarti enak itu, bagus enak. Nah itu dia maksud saya begitu. Tuhan sudah kasih ini loh tanah kalian seperti ini. Ini yang bagus ditanam. Ini maksud saya ikut itu. Jangan lagi ini Tuhan kasih ini ubi. Kita belilah beras jauh-jauh terus harganya jadi mahal. Jadi mahal. Jadi bukan berarti beras tidak bagus, tapi maksudnya kita manfaatkan, kita manfaatkan saja. Sesuai dengan kondisi alam. Dengan kondisi alam, dengan kebutuhan. Ya, itulah karena sekarang juga ada juga salah satu faktor mungkin ya, karena mereka sudah pikir modern. Kalau sebenarnya tidak, yang modern itu justru kita memanfaatkan dengan ya makanan-makanan lokal, apa yang ada. Kita tahu manfaatnya, ternyata ini lebih modern. Nah, makanya itu kalau misalnya dulu kan saya ingat zaman SMA itu di gara-gara gitu kan makan bete dan kayak merasa turun grade begitu kalau dibilang makan bete, makan ubi. Sekarang naik grade, naik grade, lebih di atas dari makan nasi gitu kan. Ya. Jadi ketika misalnya anak-anak bercanda makan bete dan sebagainya, harus bangga loh, saya makan bete itu bagus. Itu bagus, manfaatnya luar biasa, manfaat dari kesehatan, bisa meningkatkan ekonomi, dan itu juga bisa kita dapatkan lebih mudah ya dibandingkan misalnya, bukannya kita tidak bisa makan beras, tidak, tetapi kalau kita beli beras ya oke lah, kalau di kampung ada. Kalau dia tidak ada, jelas pergi di Luk atau di Banggai, pengeluaran tambah banyak ya. Dan pasti harganya lebih mahal kalau kita menanam ubi ya, bisa di samping rumah. Kita bikin pekarangan kalau kita tanam ya seperti tadi yang Ibu sampaikan, tidak perlu seperti macam kita menanam sawah yang harus taruh pupuk, tidak, tinggal biar kita lempar saja ya. Bisa hidup, yang penting kan air. Nah, selain tadi yang saya sampaikan terkait manfaatnya itu banyak lagi. Jadi kayak hipertensi juga. Cuma saya belum terlalu telusuri seperti apa sih, bagaimana itu sampai dia bisa menurunkan tekanan darah. Tapi itu jurnal-jurnal yang dari informasi terkait jurnal sudah ada yang bikin riset. Ya sudah banyak. Jadi kalau misalnya mau ketik itu di jurnal-jurnal website pencarian jurnal itu ketik saja Dioskorea. Dioskorea secara umum kan. Secara umum. Kemudian masuk
Atau mau ketik juga ubi banggai itu sudah banyak. Sudah terbaca Iya, teman-teman kan baru mengidentifikasi jenisnya saja, tetapi kayak untuk yang lebih riset lebih dalam lagi itu masih kurang. Ya, ada harapan saya juga mungkin nanti mahasiswa-mahasiswa FK yang bisa riset. Bisa bikin riset ya supaya kita lebih tahu dengan spesifik apa manfaat berdasarkan ya jenis-jenis dari warna dari ubi banggai ini karena dan kandungan zat gizinya itu jauh lebih lengkap kayak misalnya kan untuk kandungan vitamin apalagi untuk kalorinya otomatis lebih tinggi ya, kayak vitaminnya itu jauh lebih tinggi. Vitamin kemarin yang sempat ada mahasiswa itu vitamin C dan zinc kalau tidak salah itu memang bagus tinggi, dan kita tahu vitamin C, zinc itu bagus kan untuk kesehatan. Oke, jadi pemirsa di Facebook ya, manfaat dari ubi banggai yang selama ini kita makan, baik itu kita masak dalam bentuk kita rebus ya atau kita goreng, yang kita rasa itu hanya enak saja. Nah, sekarang kita tahu ya, sudah disampaikan, sudah diberikan informasi tentang apa sih manfaat dari ubi banggai. Nah, ternyata ubi banggai juga bisa menurunkan ya tekanan darah, hipertensi. Jadi kalau ada yang memang riwayat tekanan darah ya jangan terlalu makan yang pantangan, ya lebih bagus disarankan makan ubi banggai. Dan ubi banggai saya rasa kalau dari 3 kabupaten ini tidak susah kalau kita mencari. Ya di pasar ada, cuma di pasar kan misalnya kita dapat satu tempat, nanti di tempat sebelah lagi belum ada satu tempat. Mungkin karena peminatnya juga masih kurang sehingga orang jualnya juga masih terbatas. Nah, mungkin juga dengan peminat yang masih kurang ya, dengan adanya informasi ini ya, peminatnya bisa meningkat. Ya, ekonomi juga meningkat. Petani juga sejahtera. Petani sejahtera. Dan untuk ubi ini sendiri kan tidak harus yang makan begitu saja. Itu bisa dibuat berbagai macam, bikin mie, bikin kue-kuean. Yang kemarin yang Ibu Acil pernah bikinnya ubi banggai dari brownies ya? Di tahun berapa itu? Bisa masih 2016, 17, 18 berhenti kan waktu itu saya sudah mengandung sehingga tidak ada lagi waktu. Tetapi ya enak. Iya, jadi bukan ubi banggai bukan hanya kita rebus, kita goreng, ternyata bisa kita buat ya. Buat apapun ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan pemirsa, Ibu ini pernah buat ubi banggai itu dalam bentuk brownies. Ya. Mau brownies mau apapun sebenarnya bisa. Bisa. Bikin mie pun bisa. Kalau mie saya belum pernah lihat kalau mie. Ya, itu bisa dibuat. Karena kalau sudah dalam bentuk tepung, apapun kita mau bikin apapun ya. Jadi semua bisa. Dan rasanya itu beda dengan terigu. Dia agak lebih legit gitu. Mungkin karena kan kalau direbus kan kayak bakapur kan istilahnya. Nah, kalau sudah dalam bentuk tepung itu memang rasanya memang agak berbeda dengan terigu. Gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau kita berbicara tentang manfaat dari ubi banggai ya, kalau tentang rasa, siapapun yang belum pernah rasa ubi banggai, ketika dia rasa pasti dia akan katakan enak. Pasti, sudah pasti. Nah, itu kita bicara tentang rasa. Ternyata kenapa kita ini menurut saya sebagai host, kenapa dibilang enak? Ya karena ini manfaatnya itu yang luar biasa. Itu. Jadi memang penting ini informasi ya. Pemirsa di Facebook, mungkin ada pemirsa yang mungkin mau bertanya, ya silahkan ya. Saya persilahkan. Kalau memang pemirsa di Facebook ini belum bisa menonton, barangkali bisa dibuka di YouTube FKM Mutika Ubi Banggai. Nanti saya akan upload tentang podcast kita hari ini, tema ubi banggai dengan sejuta manfaat. Nah, kalau mau bicara ini ubi satu hari selesai. Satu kan banyak sekali. Banyak sekali memang ya. Banyak sekali. Jurnal-jurnal terkait itu juga. Jadi mulai sekarang mungkin teman-teman yang di rumah bisa searching ya, terkait news Korea. Baru harus mungkin sebagai orang banggai ya,
harus bangga. Bangga kita punya makanan lokal yang luar biasa, yang punya sejuta manfaat. Baik sekali. Dan yang tadi itu baru sangat sedikit dari banyaknya manfaatnya. Jadi mungkin ke depan ya kalau dari riset lagi ya lebih bagus lagi. Oh ternyata kandungan dari beberapa 3 jenis ubi banggai dengan warna ini ternyata ada yang spesifik punya manfaat yang luar biasa. Nah seperti tadi yang disampaikan ya, manfaatnya bisa menurunkan hipertensi, kemudian bisa menghambat enzim ya, menghambat gula darah yang supaya tidak tambah meningkat dia punya gula darah, kemudian kemudian indeks glikemiknya rendah ya 20 ya 20 sekitaran 20-an. Nah, dan terjawab ternyata kenapa itu orang di EMS yang kita lihat kenapa mereka makan ubi atau yang kita kenal dengan BT, ternyata di sini jawabannya ada ya. Baik pemirsa di Facebook ya, nanti kalau tidak bisa nonton, tidak bisa mendengarkan terkait informasi ubi banggai, barangkali bisa di searching, bisa dibuka di YouTube FK Muntikaluk Banggai nanti. Karena barangkali kalau untuk kita membahas lebih jauh lagi ya, nanti kita bikin jadwal lagi karena menarik ini tentang apa ini ubi banggai. Jadi penting ya untuk mahasiswa mungkin ke depan ya, kalau ada tertarik meneliti tentang apa sih gambaran dari ubi banggai ini, manfaatnya, artinya belum lebih spesifik bisa mau kaitkan dengan apa boleh ya. Dan nanti harapan saya itu kalau sekarang kan kita kalau belum makan nasi kan kayak belum makan tuh, biar habis makan bakso, makan roti, makan apapun, kalau belum makan nasi kan bisa makan. Biar kita suruh makan roti banyak, tapi kalau belum makan nasi bilang belum kenyang, orang bilang. Harapan saya ke depan kalau belum makan ubi belum makan. Makan ubi belum makan gitu. Harapannya seperti itu karena itu yang banyak di kita gitu loh. Iya. Jadi yang banyak di kita ini ya harus kita manfaatkan. Ya. Jadi caranya untuk kita dapat manfaatkan ya kita harus tahu dengan informasi. Nah di sini sekarang penting adanya podcast ini ya, supaya artinya bukan hanya mahasiswa FKM, nah mungkin dari mahasiswa FKM bisa menyampaikan kepada orang tuanya atau dari keluarganya, oh ternyata papa mama ini ubi banggai luar biasa, ubi banggai punya manfaat ini. Sampai mama kali keluarganya anak kenal di mama kali bisa disarankan untuk makan ubi supaya bisa menghambat mereka punya kadar glukosa. Glukosa tidak melonjak, artinya jangan sampai berdampak lebih fatal lagi. Gitu. Barangkali Ibu Acil, barangkali kita hanya waktu terbatas ya. Nanti kalau kedepannya atau selanjutnya barangkali kita lebih bahas terkait lagi tentang ubi banggai, manfaatnya. Nanti kita atur jadwal lagi. Jadi pemirsa di Facebook, barangkali sebenarnya kalau kita bahas seperti tadi yang disampaikan sama Ibu Acil ya, mau bahas 1 hari tidak akan selesai. Karena banyak manfaatnya. Jadi ini hanya kita tahu dengan gambaran-gambaran spesifik manfaatnya itu seperti apa. Jadi nanti ya informasi ini mungkin bisa disampaikan kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Apalagi kita penting dari 3 kabupaten ini yang dikenal punya makanan lokal yang luar biasa dan mudah kita dapatkan, yaitu ubi banggai yang kita kenal dengan BT. Jadi kalau orang yang seperti saya ulangi lagi, kalau orang yang belum pernah makan ubi atau BT, ketika dia makan pasti dia bilang tidak enak, pasti dia bilang rasa enak. Gitu. Saya yakin itu. Karena apa? Jawab ini menurut saya karena apa? Karena manfaatnya itu luar biasa. Sehingga dikatakan enak walaupun baru pertama kali dia makan atau dia konsumsi. Ya, baik pemirsa di Facebook, ya waktu kita tidak panjang karena ini hari Jumat karena ini hari Jumat. Jadi kita juga mau siap-siap sholat Jumat ya. Nanti ke depan kita bikin jadwal lagi. Terima kasih atas waktunya narasumber sudah memberikan informasi kesehatan tentang apa itu manfaat dari ubi banggai dengan sejuta manfaat. Jadi tadi sudah ada beberapa manfaat yang tidak bisa dengar secara langsung, bisa barangkali dibuka di YouTube FK Muntikaluk atau bisa dibuka di berandanya Facebook FK Muntikaluk, nanti didengar kembali.
Oke, baik. Oke, terima kasih. Terima kasih narasumber atas waktunya, Ibu Marcelina Satis KMMKes. Saya sebagai host Caca Sudarsa. Saya pamit nanti ke depan ya, ada podcast selanjutnya nanti akan saya share di grup, saya share di sosial media FK Multikaluk Banggai dengan tema-tema yang lebih menarik dan pokoknya menarik, menarik. Kita punya tema-tema ini menarik, kita punya podcast tentang bibir sehat, bincang-bincang ringan tentang kesehatan. Baik, saya akhiri podcast kita hari ini dengan tema Ubi Banggai dengan sejuta manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caca. Sama-sama. Oke.